Semuanya, kita mau lanjutkan perkuliahan kita pada hari ini dengan materi kita masih dari chapter 2, Determinants. Tapi yang hari ini mau kita bahas adalah lanjutan dari chapter sebelumnya ya, subchapter sebelumnya itu 2.1, kita sekarang ke 2.2. Di mana di 2.2 ini kita akan mengevaluasi determinan dengan menggunakan row reduction ataupun reduksi baris, gitu ya. Oke, nah kita langsung aja ke pembahasannya. Di sini ada teorema. Oke, teorema-teoremanya ini nanti akan berguna untuk penyelesaian, untuk menentukan determinan suatu matriks persegi dengan konsep yang tadi itu ya, reduksi baris. Jadi ada 5 teorema yang akan kita pelajari pada hari ini. Pertama untuk teorema 221, ya. Teorema 221 ini berkata bahwa jika ada A, suatu matriks persegi. Nah, jika A memiliki baris yang entry-entry-nya semuanya itu adalah 0. Oke, A memiliki baris yang entry-entry-nya semuanya 0. Atau A memiliki kolom yang entry-entry-nya semuanya 0. Maka dengan mudah kita bisa menentukan determinan A sebagai 0. Gitu ya, determinan A sama dengan 0. Buktinya apa kan gitu kan, masa kita ngambil kesimpulan gitu aja tanpa ada pembuktian gitu, kita harus punya pembuktian yang kuat tentu saja kalau namanya teorema gitu kan. So, pembuktiannya adalah sebagai berikut. Kita ingat ekspansi kofaktor pada bab 2.1 sebelumnya, bahwa ekspansi kofaktor itu mau ngambil dari baris manapun kofaktor-kofaktornya ya, rujukan dari kofaktornya mau ngambil dari baris manapun, mau ngambil dari kolom manapun, determinannya akan tetap tetap sama gitu. Jadi, kalau demikian, ada satu matriks ya, ada satu matriks sedemikian, saya gambarkan aja, di mana salah satu entry-nya itu di dalam satu barisnya itu anggotanya 0 semua. Gitu kan? 0 semua. Oke. Yang lainnya mungkin ada, ya bilanglah ada 1, 3, 5 gitu kan, 9, 8 gitu, dan lain sebagainya. Nah, yang ini tadi gitu kan, yang 0 ini tadi kita pilih sebagai rujukan dari ekspansi kofaktor kita. Ya, otomatis kita kan akan mengalihkan setiap 0 ini tadi dengan kofaktor-kofaktor lainnya. Jadi 0 dikali dengan C1 gitu kan. Kita mau cari determinannya nih. Oke, kita mau cari determinannya. Nah, sekarang 0 dikali dengan C1, terus gitu 0 dikali dengan C2 kan gitu kan. Dilanjut lagi dengan 0 dikali dengan C3 dan seterusnya sampai berakhir nanti di 0 kali dengan Cn. Jumlahkan ke semuanya itu untuk mencari determinannya tadi. Karena semua masing-masing 0, 0, 0, ya udah jadi jumlahnya juga jadi 0 kan gitu kan. Iya. Oke. Nah, ini teorema yang pertama, bahwa kalau misalnya ada matriks persegi A, matriks persegi ini berukuran n kali n, oke. Kemudian salah satu barisnya entry-nya 0 semua, ataupun salah satu kolomnya entry-nya 0 semua, determinannya menjadi ya 0. Oke, ingat ya, ini nanti akan kita pakai. Oke, ini ada contoh soal nih kita mau kerjain. Tentukan determinan dari A. A ini berukuran 4 kali 4. Entry-entry-nya sebagai berikut. Kalau kita perhatikan di sini ya, coba deh. Ada satu baris yang anggotanya tuh 0 semua. Baris 3. Ya. Kayak yang tadi kita udah coba lihat di teorema sebelumnya, bahwa 0-nya nanti kan dikali dengan C1, 0-nya dikali dengan C2, 0-nya dikali dengan C3, 0-nya dikali dengan C4 gitu kan. Itu semuanya 0 anggota-anggotanya itu. Ya. Dan dengan mudah kita bisa kasih kesimpulan bahwa determinan dari A ini adalah iya. Kita bisa bekerja dengan efisien karena kita udah tahu, sudah ada pembuktian di teorema kita. Oke, jadi nggak usah pusing-pusing ya, karena ini kan udah ada ini.
si 0, 0 ini tadi. Oke, nah kita lanjut. Teorema 222, ini teorema kedua untuk bab 2.2. Kali ini berkaitan dengan matriks transpos. Kita tahu bahwa kalau matriks transpos itu mengubah baris menjadi kolom dan kolom menjadi baris. Oke. Menurut teorema ini, kalau A itu adalah matriks persegi, determinan dari A akan sama dengan determinan dari A transpos. Oke. Pembuktiannya apa? Pembuktiannya sebagai berikut. Kita tahu kalau misalnya tadi saya udah sebutkan juga sebelumnya bahwa kofaktor itu kan bisa dirujuk dari baris manapun atau dari kolom manapun. Nah, pergantian dari matriks A terhadap A transpos itu mengubah baris menjadi kolom dan juga kolom menjadi baris kan gitu kan? Artinya adalah kalau mau cari ekspansi kofaktornya untuk menentukan determinan A, walaupun kamu buat berdasarkan baris, hasilnya akan sama. Nah, kalau kamu buat berdasarkan kolom, hasilnya sama nggak? Tentu sama kan gitu kan? Either dari baris, either dari kolom, nggak masalah. Hasilnya akan tetap sama. Nah, kalau ditranspos, kalau diubah posisinya, yang barisnya jadi kolom, yang kolomnya jadi baris, apa yang terjadi? Benar, tetap sama kan gitu kan? Nggak ada bedanya. Makanya teorema ini berkata bahwa kalau misalnya ada A, dicari transposnya, determinannya akan tetap bernilai sama. Next. Ada teorema 223. Nah, teorema 223 ini ada 3 case. A, B, dan C. Kita punya matriks A di sini dan kita punya matriks B. Oke. Di mana matriks B-nya itu dimodifikasi sedemikian dari matriks A. Oke. Nah, yang pertama, matriks B ini adalah matriks yang dihasilkan ataupun matriks yang dimodifikasi dari matriks A. Di mana operasinya itu adalah ketika ada sebuah baris ataupun sebuah kolom dari matriks A dikalikan dengan suatu skalar K. Oke. Maka nanti determinan dari si B itu akan sama dengan K dikali determinan A. Oke, K dikali determinan A. Nah, terus udah gitu yang kedua, ya, yang kedua berkata bahwa kalau misalnya matriks B ini adalah matriks yang dihasilkan ataupun yang dimodifikasi dari matriks A, di mana yang terjadi itu pada matriks A adalah adanya perubahan antara dua buah baris, gitu ya, tukar tempat antara dua buah baris, ataupun tukar tempat di antara dua buah kolom. Tukar tempat baris, tukar tempat kolom di matriks A, dapat hasilnya B. Maka, ya, determinan si B itu akan sama dengan negatif determinan A. Pertukaran baris akan menyebabkan kali negatif 1 dari determinan A. Yang C, dikatakan bahwa ada matriks B. Matriks B ini merupakan matriks yang dihasilkan ketika ada perkalian gitu ya, ada perkalian antara sebuah baris pada baris A, oke, dan kemudian dijumlahkan kepada baris lainnya. Oke. Jadi ada satu baris gitu kan di dalam matriks A ini, kita bisa bayangin. Terus udah gitu barisnya ini tadi dijumlahkan dengan baris yang lainnya. Ya, kita jumlahkan dengan baris yang lainnya. Ataupun juga kolom. Kolom yang satu dijumlahkan ke kolom yang lainnya. Oke. Nah, apa yang terjadi pada determinannya? Determinannya nggak berubah. Sama. Determinan B akan sama dengan determinan A. Oke. Nah, itu tadi ya, 3 ya.
Kayaknya tadi saya sedikit ralat, tadi saya bilang perkalian multiple itu bukan berarti perkalian, tapi beberapa gitu ya. Ada beberapa baris, kemudian dijumlahkan dengan baris yang lainnya, ataupun ada kolom, kemudian dijumlahkan dengan kolom yang lainnya, maka determinan itu nilainya akan sama gitu ya. Dia kayaknya saya agak belibet deh ngomongnya ini, mungkin saya lebih mudah kalau ada penjelasannya di sini. Misalnya ini ya, ada satu matriks, ini adalah matriks B. Oke, dimana diketahui sebelumnya tuh ada matriks A nih. Nah, ini tadi belum ditulis nih. Matriks A, entry-entrynya A11, A12 gitu kan. A13, A2, A1. Terus udah gitu ada A22, A23 sama A31, A32, habis itu ada ada A33. Nah, ini matriks B. Oke. Ini adalah matriks B. Matriks B ini di dalamnya itu ada salah satu baris yang dikalikan dengan konstanta K. Kalau berdasarkan ekspansi kofaktor, saya keluarkan baris 1 sebagai acuan kita, maka saya bisa tulis sebagai berikut. Jadi ada KA11 gitu kan ya. Terus udah gitu ini dikaliin gitu kan. Oke, saya biarin kosong aja dulu, nanti kita isi. Ini tanda negatif KA12, ya kan? Terus ini ditambah dengan KA13. KA13, good. Ini kita kosongin dulu, nanti kita isi. Apa aja entry-entrynya? Perhatikan. Gimana kemarin kalau misalnya ngambil yang ini? Ini kita anggap dicoret dulu lah, gitu kan ya? Ini dicoret dulu, berarti masukin entry-nya ada A22, terus ada A23, oke, ada A23, habis itu ada A32, terus ada A33. Oke. Nah, kalau yang ini A12, kita anggap lagi dicoret lagi bagian yang ininya ya, baris 1, kolom 2-nya, maka kita dapat A21, A23, A31, A33. Oke, terakhir yang ini nggak usah pakai dicoret-coret lagi, juga kayaknya udah pada bisa lah ya. Apa aja entry-nya? Iya, A21, A22, terus ada A31, A32. Oke, nah ini ada K di sana pengalinya. Bisa saya tuliskan keluar K-nya itu. Jadi sekarang saya punya kayak gini. K dikali, nah yang ini, ya kan? A11, kemudian masukin si anggota-anggotanya ini tadi ada A22, A23, A32, A33. Ini berarti negatif ya, negatif A12. Ini ada A21, A23, A31, A33. Ini plus. Oke, A13. A13 ini apa aja nih di dalam? A21, A22, A31, A32. Nah, inilah tadi alasannya kenapa determinan si B, ya, determinan si B ini tadi kayaknya kurang cocok. Ini kan kita mau nentuin determinan B. Ini akan sama dengan K dikali, ini kan menentukan determinan A kan, rumus yang ini. Iya, K dikali determinan A. Gitu dia. Bisa ya? Oke. Nah, untuk yang lainnya tadi, yang bentuk-bentuk sebelumnya tadi, ini bisa dilihat. Oke, ada perkalian K di sana terhadap salah satu barisnya, jadi K bisa dikeluarkan sebagai pengali terhadap matriks tersebut.
ya. Terus udah gitu yang kedua, yang tadi kita lihat ada interchange ataupun ada pergantian tempat dari baris-barisnya ataupun kolom-kolomnya, maka kita kasih tanda negatif di depan determinan. Seperti demikian. Terus yang ini, ada penjumlahan baris gitu kan terhadap baris yang lainnya. Oke. Dan mungkin ada perkaliannya juga kan gitu kan, karena ada A11 ditambah KA21. Ini A12 ditambah KA22. Yang ini A13 ditambah KA23. Yang asalnya tadi ini A11, A12, A13 gitu. Nah, penjumlahan terhadap perkalian dari baris-barisnya itu tidak mengubah nilai dari determinan kita, sama. Oke, next kalau gitu. Teorema keempat, teorema 224 berkata bahwa ada E, suatu matriks berukuran N kali N. Dan E ini adalah elementary matrix. Oke, E ini adalah elementary matrix. Artinya E ini udah tereduksi. E udah tereduksi, jadi dia di diagonal utamanya itu udah satu semuanya. Gitu. Diagonal utamanya udah satu semuanya, terus udah gitu berbentuk berarti kayak ini kan ya, udah kayak segitiga atas kan gitu kan. Oke, segitiga atas. Nah, oh ya satu juga, ini saya kayaknya perlu nge-reminder kalau misalnya matriksnya itu berubah segitiga, matriks segitiga. Untuk menentukan determinannya itu, kita kan tinggal kalikan entry-entry aja ya. Di diagonal utama kan gitu kan. Entry-entry pada diagonal utama. Kita tinggal ngalikan itu aja gitu. Nanti akan kita pakai juga konsepnya. Nah, balik lagi ya. Jadi tadi udah diberikan bahwa E itu adalah matriks elementer ukurannya N kali N. Dari mana datangnya E? E ini adalah modifikasi dari matriks identitas I. Kalau matriks identitas dia seperti ini kan ya. 1, 1, ini 1, 1. Oke, lainnya ini 0, 0, 0. Ini 0 sampai 0 gitu kan. Kok nggak bagus ini? Oke, ini sampai di sini juga 0 gitu. Sama ini juga 0, 0. Berakhir di 0 gitu kan. Nah, ini juga 0, 0. Berakhir di 0. Sedemikian ini juga 0. Oke, berakhir di 0. Oke. Artinya semua entry-entry-nya itu adalah 0 kecuali pada diagonal utama entry-nya adalah 1. Itulah matriks identitas. Jadi kalau kayak gini bentukannya kan ya, determinannya itu 1. Determinan matriks identitas itu adalah 1. Kayak tadi saya bilang, kita tinggal mengalihkan semua anggota di entry-entry yang ada di diagonal utama. Oke, gampang ya. Nah, sekarang E, balik lagi nih. Ada E. E ini berupa matriks yang diambil dari modifikasi matriks identitas. Di mana bentuknya itu adalah ada perkalian baris pada salah satu baris di identitas terhadap suatu skalar K. Oke, ada perkalian terhadap suatu skalar K. Yang artinya berarti kita akan mengubah salah satu angka di sini kan. Di diagonal utama ini loh. Kita akan mengubah salah satu angka di diagonal utama ini. Gitu. Nah, jadi karena kita mengubah salah satu angka di diagonal utama, oke, nanti kan berarti mengalihkan dengan salah satu angka itu tadi kan, 1 kali 1 kali K, kali 1 kali 1 kali 1 ya, jadi ada K di situ, determinan E akan sama dengan K. Gitu. Oke, nah sekarang yang kedua, E. Masih tentang E gitu kan. Nah, E ini didapatkan dari interchanging ataupun pertukaran tempat dua baris terhadap yang ada di dalam identitas. Maka matriksnya akan menjadi determinan dari matriks E akan menjadi negatif 1. Dan yang terakhir, kalau misalnya ada penjumlahan dari perkalian satu baris kepada baris lainnya,
yang terjadi di dalam matriks identitas tentu saja ini nggak ada yang berubah, determinan si E ini akan sama dengan 1. Oke, determinan E akan sama dengan 1. Ini konsep yang gini ya, rujukannya adalah matriks identitas. Kalau yang tadi yang 2, 2, 3, oke, ini rujukannya adalah ini bisa matriks apapun gitu. Ini bisa matriks apapun rujukannya. Si A-nya itu bisa matriks apapun gitu. Tapi kalau yang ini tadi rujukannya adalah matriks identitas. Nah, coba kita inspeksi satu persatu kasus yang tadi dijabarkan di teorema 224. Yang pertama, nih, pada baris kedua, dari matriks identitas, 4 kali 4 kali dengan 3. Otomatis di sini ada 3, kan gitu kan? Diagonalnya berarti 1 kali 3 kali 1 kali 1, sama dengan 3. Nah, untuk yang kedua, ini ada pertukaran. Pertukaran tempat antara, mana ini? Coba perhatiin. Iya, baris pertama dengan baris keempat ya. Nah, karena ada pertukaran tempat, baris pertama dengan baris keempat, dari yang asalnya adalah matriks identitas, maka menjadi si determinannya itu dia jadi negatif 1. Gitu. Oke, dan ini yang terakhir, ada penjumlahan dari 7 kali matriks terakhir ditambah dengan matriks pertama. Oke, 7 kali matriks terakhir ditambah dengan matriks pertama. Ini nggak mengubah si ininya tadi, determinannya tadi, 1 kali 1 kali 1 ya sama dengan 1 kan gitu kan. Nah, makanya ini tidak ada perubahan kalau menjumlahkan si baris satu dengan baris yang lainnya, di mana baris yang lainnya dikalikan dengan suatu konstanta skalar gitu ya. Oke, sekarang ada teorema 225. Teorema 225 berkata bahwa kalau suatu matriks persegi dan di dalamnya itu ada 2 buah baris yang saling proporsional ataupun 2 buah kolom yang saling proporsional, maka determinan dari matriks tersebut sama dengan 0. Maksudnya yang proporsional tuh apa sih? Artinya adalah satu baris di dalam matriks ini tadi adalah perkalian dari baris yang lainnya. Gitu. Itu namanya proporsional. Begitu juga dengan kolom. Jadi satu kolom itu merupakan perkalian dari dari kolom yang lainnya. Nah, ini nggak usah kita jauh-jauh menghitung lagi gitu kan. Kita langsung tahu bahwa determinannya sama dengan 0. Tapi buktinya apa? Buktinya adalah gini. Kalau misalnya ada matriks nih, saya nggak tahu ada contohnya nggak nih saya bikin di sini. Oke, belum dibikin berarti. Nah, ada matriks ya. Kita bisa bayangkan ada matriks yang di dalamnya itu let's say ada apalah saya bikin ya. Oke, mungkin seperti inilah ya. Terus oke, ini 4. Kemudian saya punya 6, 12. Terus di sini ada minus 1, 3, 7, 5 mungkin ya. Nah, perhatikan. Ini ada 2 buah baris yang saling proporsional, baris 1 dan baris ke-3. Kalau kamu laksanakan yang namanya operasi baris elementer, ini akan saling nge-cancel. Yang menyebabkan nanti salah satu barisnya itu akan jadi 0 semua kan gitu kan? Akan jadi 0 semua nih. Ya enggak? Nah, terjadilah yang tadi di teorema 221 bahwa kalau misalnya salah satu baris dari suatu matriks itu isinya 0 semua, entry-nya 0 semua, determinan akan menjadi 0. Gitu kan ya? Determinan A ya ini. Determinan A sama dengan 0. Bisa ya? Oke. Nah, enggak hanya proporsional baris tapi juga proporsional kolom. Makanya kita bisa perhatiin aja, ini matriks bisa dicari nggak sih determinannya gitu loh. Kalau misalnya ada
baris yang saling proporsional ataupun ada kolom yang saling proporsional, determinan langsung tahu kita determinan 0 gitu. Jadi perhatiin baris, perhatiin juga kolom kan gitu kan. Contoh, ini kita punya ada 3 buah matriks sebagai contoh nih saya buat di sini. Yang pertama gimana? Proporsional terhadap baris atau proporsional terhadap kolom? Keduanya ya. Baik terhadap baris maupun terhadap kolom. Ini kalau misalnya kita ngambil baris lah ya. Minus 1, 4, minus 2, 8. Di sini kan nilai dari baris 2 itu sebenarnya sama dengan 2 kali B1 kan ya? Oke, 2 kalinya. Nah kalau misalnya terhadap kolom juga gitu. Terhadap kolom kalau misalnya ini minus 1, minus 2, ini 4, ini 8. Berarti perkaliannya apa nih polanya nih? Langsung kelihatan ya? Minus 4 kan gitu kan? Jadi kolom 2, saya bikin aja K2, itu sama dengan minus 4 dikali K1. Saling proporsional. Jadi ya udah determinannya apa? 0. Oke, determinan A. Bikin aja namanya A gitulah ya. Sebenarnya nggak dikasih nama juga dia. Nah sekarang kalau yang ini gimana? Terhadap baris atau terhadap kolom? Kolom ya? Iya. Yang jeli matanya bisa lihat. Ini kolom 1 tuh ada 1, minus 4, 2. Kolom 2 ada minus 2, 8, minus 4. Ya kan? Yang kalau misalnya kita lihat proporsionalnya bentuknya adalah kolom 2 itu sama dengan negatif 2 dikali kolom 1. Determinan 0. Kita langsung bisa ini. Nah sekarang kalau yang ini gimana? Proporsionalnya di mana dia? Ini proporsionalnya barisnya ya. Oke, ini kan ya. Yang baris 1 terhadap ini. Baris 4. Oke. Kolom ada nggak ya yang proporsional ini? 5, 8, 3, 4. Oh, nggak ada. Oke. Baris ya, baris 1 dengan baris 4. Bentuknya seperti apa? Kalau mau dituliskan juga boleh. Terlihat di sana bahwa baris 4 itu sama dengan negatif 3 dikali baris 1. Ya, sama kan ya? Oke, so saling proporsional. Determinannya sama dengan 0. Nah, teorema udah habis. Sampai dengan teorema 225 itu nanti harus diingat semua ya untuk pengerjaannya. Untuk pengerjaan soal-soal. Nah, sekarang kita mau lihat bagaimana aplikasi dari row reduction tadi ataupun reduksi baris tadi dalam menentukan determinan suatu matriks. Oke, di sini ada contoh A. A suatu matriks yang anggotanya adalah 0, 1, 5, 3, negatif 6, 9, 2, 6, 1. Oke, kita akan lakukan yang pertama dulu. Bisa nggak ya, muat nggak ini ya? Oke, so determinan A. Determinan A. Nah, oke. Yang pertama yang akan saya lakukan adalah, ini saya tuliskan lagi aja ya, ada 0, 1, 5, 3, minus 6, 9, 2, 6, 1. Yang akan saya lakukan pertama-tama di sini adalah mengubah supaya si yang ada entry 0 ini di baris kedua. Saya interchange ya kan ya, B1 terhadap B2. B1 saya interchange terhadap B2. Nah, berarti di sini karena ada interchange, saya boleh kasih tanda negatif. Kemudian saya tukarkan posisi dari B1 dengan B2. Jadi ada 3, negatif 6, 9, 0, 1, 5, 2, 6, 1. Kan gitu kan? Nah, terus di langkah selanjutnya adalah sebagai berikut. Saya mau menghilangkan, bukan menghilangkan sih. Saya mau mengambil faktor pengali dari baris pertama.
karena ini ada 3, negatif 6, 9. Faktor ininya adalah 3. Faktor pengalinya adalah 3. Oke, karena saya pengen supaya ini jadi 1 nih. Nih, ini jadi 1 nih. Oke, nah jadi saya keluarkan angka 3-nya, berarti negatif 3 dikali dengan, kan gitu kan. Ini apa nih? 1 minus 2 ya. 3, terus ada 0, 1, 5, 2, 6, 1. Oke, saya mengeluarkan 3. Nah, terus sekarang saya mau bikin supaya di sini, baris 3 ini, ya, di baris 3 ini supaya dia jadi 2-nya tuh jadi 0, kan gitu kan. Baris elementer kan kita langkahnya seperti demikian ya. Oke, kayaknya nanti ini nggak akan cukup, sebentar, bisa nggak saya copy sebagian. Oke, kita lanjut ya. Ini saya tulis di ininya tadi ada matriks yang terakhir tadi ya, min 3, terus 1, min 2, 3, 0, 1, 5, 2, 6, 1. Nah, sekarang dari matriks ini kita lanjutkan lagi operasi elementernya. Oke. Oke, pada langkah selanjutnya di sini kita lanjutkan. Ini tadi kita udah punya, ya kan? Kita udah punya matriks terakhir tadi seperti sedemikian. Sekarang kita lanjutkan. Oke. Saya mau hilangkan 2 ini. Saya mau dia jadi 0. Maka yang saya lakukan adalah penjumlahan gitu kan, untuk baris 2. Baris 2 ini akan sama dengan baris 2 dikurang 2 kali baris 1. Nah, apa yang didapat? Jadi ini adalah minus 3. Ini 1 minus 2, 3. Oke, 1 minus 2 dan 3. Ini sama 0, 1, 5. Yang ini tadi jadinya dia 2 kurang 2, 0. 6 kurang 4, 10. Terus ini 1 kurang 6, negatif 5 ya. Oke. Nah, terus udah gitu apa lagi nih yang bisa dilakukan? Iya, si 10-nya ya, kita mau buat jadi 0 kan gitu kan. Nah, itu bisa dibikin sebagai berikut. Ini tadi sama dengan ya, masih ya, ini sama dengan. Oke, nah dia jadi gini, 1, negatif 2, 3. Itu negatif 2, 3. Ini masih 0, 1, 5. Nah, ini berarti saya buat operasi baris 3 sama dengan baris 3 dikurang apa ini? 10 B2 ya. 10 dari baris 2. Berarti jadi berapa tuh? Ini 0. Iya, jadi 10 kurang 10 sama dengan 0. Terus udah gitu ini minus 5 dikurang 50. Minus 5. Oke. Ini matriksnya udah berupa sebuah matriks segitiga. Kalau di buku dia mungkin dilanjutin ya, di sininya dia jadiin 1 kan gitu kan, supaya mengeluarkan faktor negatif 55. But it's okay, karena ini udah berbentuk matriks segitiga. Dari langkah ini pun sebenarnya udah oke, udah bisa langsung kita tentuin determinannya. Iya, karena udah bentuk matriks segitiga kan, jadinya determinan dari matriks A tadi sama dengan sebagai berikut.
negatif 3 kali 1 kali 1 kali negatif 55. 16 ya, saya. Oke, 165 nih. Next, kalau gitu. Nah, ini adalah yang menggunakan operasi kolom untuk menentukan determinannya. Nah, ini seperti apa? Perhatikan di sana untuk kolom-kolomnya ya. Karena kan kita cenderung pengen menggunakan seefisien mungkin waktu kita, seefektif mungkin cara yang kita lakukan. Di sini udah hampir jadi matriks segitiga bawah dia. Karena di sini ada 0, 0, di sini ada 0, 0 juga. Cuman ada 3 sama 6 gitu kan. Ini ngakalin si 3 sama 6 gimana kira-kira? Biar jadi 0 juga gitu. Iya, disitulah kita harus bekerja dengan kolom. Oke, kita akan beroperasi dengan kolom. Nah, caranya adalah sebagai berikut. Oke, so kita akan tentukan determinannya. Saya bisa jumlahkan dengan ini nggak sih? Ini ya, dengan si kolom baris ya, dengan mengacu pada kolom pertama, kita bisa jumlahkan. Gimana itu caranya? Caranya adalah sebagai berikut. Kita akan menambah, ke bawah aja lah saya bikin ya, menambah, nanti karena hasilnya di tempat baru ya, berarti di sini dong. Kita akan menambah ya, so K3 karena kolom K3 itu akan sama dengan, kan ya, K3 dikurang 3K 1. Kok K3, K4 ini? Ini udah mulai hilang kesadarannya kayaknya ya. K4. Nah, gitu. K4 dikurang 3K1. Jadi, A-nya jadi apa? Kalau gitu A yang baru. Ini tetap sama, 1, 2, 0, 7. Ini 0, 7, 6, 3. Dan ini 0, 0, 3, 1. Nah, di sini nih. Ya kan, K4-nya nih, gitu. Jadi 3 kurang 3, 0. Terus 6 kurang 6, 0. Nah, habis itu apa nih? 0 kurang 0. Ya, jadi 0 juga. Terus yang ini negatif 5 kurang 21. Ya enggak? Negatif 5 kurang 21. Negatif 26. Oke. Nah, udah. Ini udah gampang. Cari determinan A, berarti kamu tinggal mengalihkan entry-entry pada diagonal utama, yaitu 1 kali 7 kali 3 kali negatif 26. Hasilnya adalah minus 546. Pakai kalkulator bisa cepet. Oke, hasilnya minus 546. Bisa ya, gampang ya. Jadi kamu bisa reduksi, ataupun kamu bisa lakukan operasinya itu berdasarkan barisnya ataupun berdasarkan kolomnya. Nah, selanjutnya. Ternyata halaman ini nggak dipakai. Oke, nggak masalah. Yang selanjutnya ini adalah contoh untuk menentukan determinan matriks dengan operasi baris dan juga dengan ekspansi kofaktor. Ya, di sini diberikan matriksnya sedemikian sebagai berikut. Nah, sekarang kita akan menentukan determinannya. Ya, kita akan menentukan determinannya. Saya bisa buat supaya jadi ini dulu kan ya. Ini nanti gini, kayak kita ancang-ancang dulu gitu loh. Ini nanti akan bisa jadi acuan ya, baris kedua ini karena ada angka 1 di sana. Ini akan jadi acuan untuk menghilangkan masing-masing yang ini tadi. Ya, si 3, 2 dengan 3 ini. 3, 2 dengan 3 di kolom pertama ini. Nah, kalau kayak gitu berarti saya bisa bikin operasinya itu gini kan. Saya hapus dulu. Oke, baris 1 ini nanti ini baru ya, entry baru, matriks baru. B1 itu akan sama dengan B1 dikurang 3B2. Nah, ini nggak akan saya apa-apain. Dan untuk baris 3, B3 ini akan sama dengan B3
3 dikurang 2B1. Yang ini juga B4 sama dengan apa itu? B4 dikurang 4B1. 4B1. Nah, hasilnya jadi seperti apa? Untuk matriks barunya saya buat seperti berikut, yaitu ini dia jadinya 3 kurang 3, 0, 5 kurang 6, minus 1, minus 2, minus 1 kali minus 3 jadi positif ya. Berarti minus 2 plus 3 sama dengan 1. Ini apa? 6 ya. 6 kurang 3. 6 kurang 3, 3. Ini sama tetap 1, 2. Minus 1, 1. Habis itu yang ini, baris 3. Baris 3 ini diambil dari baris 3 dikurang 2B1. Berarti 2 kurang 2, 0. 4 kurang 4, 0. 1 kurang minus 1. Jadi tambah gitu ya kan. 1 minus 2 kan gitu kan. Jadi 3 dia kan. Oke. Habis itu yang ini. Nah yang ini. Berarti 5 kurang 2. 5 kurang 2 sama dengan 3. Plus 1. Untuk yang B4. B4 itu dari B4 dikurang 4B1. Berarti 3 dikurang. 3 ya ini ya. 3B1. Oke. Berarti 3 kurang 3, 0. 7 kurang 6, 1. 5 kurang negatif 1, negatif 3. Berarti jadi 3. 5 tambah ya. 5 tambah 3 kan gitu kan. Jadi 8 ya. Terus yang ini. 3 dikurang 3 sama dengan 0 ya. Oke, good. Nah ini A yang baru. A yang baru udah ada sedemikian. Sekarang saya mau ekspansi kolomnya ya berdasarkan kolom pertama. Ekspansi kofaktornya berdasarkan kolom yang pertama. Oke, ekspansi kolom yang pertama ekspansi kofaktornya berdasarkan kolom yang pertama. Saya tulis aja kali ya, saya suka lupa. Ekspansi kofaktor berdasarkan kolom pertama. Oke, nah kalau gitu ini bisa kita tentukan, ya kan? Oke, jadi ini minus 1, 1, 3 gitu kan, 0, 3, 3, 1, 8, 0 ya enggak? Minus 1. Oke, jadi si ekspansinya itu kan berdasarkan kolom pertama kan ya, berdasarkan kolom pertama. Jadi di kolom pertama baris pertama itu ada 0 ya, 0 dikali dengan ini. Kalau misalnya saya kasih kolom pertama ini saya kasih highlight seperti demikian ya. Oke. Ketika 0 itu dikali sama kofaktor-kofaktornya, mau berapapun itu kan dia jadi 0 ya. Gitu kan. Nah, kalau yang ini, kalau yang 1 dikali dengan kofaktor-kofaktornya itu bakalan jadi sedemikian. Jadi 1. Oke, jadi gini loh maksud saya. Ini oke. Jadinya kan gini ya. Jadi
dia itu menentukan determinan. Determinan A sama dengan gitu kan ya. Dia jadi 1 kali gitu loh. Ini saya udah ngeluarin kofaktornya. Berarti diambil entry minus 1, 1, 3. Semua yang nggak ada di sini loh. Yang ini saya close juga kan gitu kan. Jadi di sini, saya punya nih. Minus 1, 1, 3. And then you have 0, 3, 3. Terus ini ya, 180. Oke. Berdasarkan ekspansi kofaktor. Terus udah gitu si minus ini ada minus 1-nya ya. Harusnya ada minus 1-nya. Oke. Kenapa ada minus 1? Karena kita kali dengan bukan kali. Posisi dari baris dan kolomnya tuh ganjil genap, jadi kita kali negatif kan gitu kemarin ya. Oke. Karena dia ada di sini nih. Kolom 1 baris 2. 1 2. Oke. Jadi ada tanda negatif di depannya. Nah, sekarang kita selesaiin. Kalau gitu ini sama dengan apa? Iya, kita bisa menjumlahkan baris pertama ke baris ketiga. Ya, kita jumlahkan baris pertama ke baris ketiga. So, saya tulis di sini B3 sama dengan B1 tambah B3. Oke, B3 sama dengan B1 tambah B3. Nah, penyelesaiannya sebagai berikut. Jadi ini tetap min 1, 1, 3, 0, 3, 3. Oke, so min 1 tambah 1 jadinya 0, 1 tambah 8, 9, 3 tambah 0, 3. Oke, kemudian ini kita bisa ekspansi juga kofaktornya berdasarkan baris pertama. Oke, kalau misalnya ngambil yang di 0 dan 0-nya ini kan jadi 0, kita bisa abaikan. Jadi kita hanya berdasarkan pada yang ini ya, si minus 1-nya ini aja. Jadi kalau gitu biar enggak bingung saya highlight lagi aja, jadi berdasarkan yang ini ya. Nah gini. Oke, terus kita balik lagi. Berarti gini, ini jadi minus ya. Terus udah gitu minus 1-nya saya keluarkan. Oke, habis itu saya masukkan kofaktor 3, 3, 9, 3. Nah ini udah mudah. Cari determinan ya. 3 kali 3 itu 9. 9 dikurang 27 minus 18. Betul ya? Oke, so ini jadi positif kan ya. Jadi oke, minus 18 nilai ininya, hasil akhirnya. Oke. Ya itu aja materinya untuk 2.2. Nanti kayaknya di praktikum akan dilanjut dengan 2.3 untuk materi terakhir, yaitu dengan menggunakan aturan Cramer gitu ya. Nanti sebagai follow up dari materi hari ini, silakan dikerjakan exercise nomor 1 dan nomor 2 berikut ini. Akan kita bahas lagi di pertemuan selanjutnya penyelesaiannya gitu. Oke, ini ada 2 ya yang mau dikerjain. Silakan dikerjakan, dan untuk partisipasinya dan atensinya pada hari ini saya ucapkan terima kasih. Sampai bertemu lagi di sesi selanjutnya.